Pembacaan Alkitab pada pagi ini diambil dari kitab Injil Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49 yang menyatakan Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan pagi. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom. Sekali lagi untuk teman-teman yang menyaksikan ibadah ini, saya menyampaikan shalom. Shalom. Sahabat-sahabat Tuhan, saya tidak pernah lupa untuk menyampaikan kalimat-kalimat iman di awal khotbah saya, bahwa Allah memberkatimu, Allah mengasihimu, Allah mencintaimu, Allah punya rencana yang baik dalam kehidupanmu. Sahabat-sahabat Tuhan, seandainya kita terus mengingat dan mengingat hal ini tanpa pernah lupa, maka saya percaya kita akan mendapatkan semangat di saat pergumulan datang dalam hidup kita. Mengingat itu sudah cukup untuk memberikan kita semangat. Tetapi kalau dipercaya dengan sungguh, Allah memberkati kita, Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita mempercayai hal-hal ini tanpa ragu, maka saya percaya dan saya mengajak kita semua untuk percaya bahwa kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mampu kita lakukan, untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang sebelumnya tidak mampu kita lakukan. Bahkan kita akan mampu mengubah kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan kehidupan yang lebih baik, yang merupakan hasil usaha kita dengan pertolongan, dengan kekuatan dari Tuhan. Saya katakan dari mimbar ini, lebih baik, melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita harapkan. Artinya yang kita dapat, kehidupan yang lebih baik, itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Pagi ini ada yang berbeda. Biasanya Jumat Agung dirayakan dalam persekutuan yang dipenuhi oleh kehadiran anak-anak Tuhan di rumah Tuhan. Tetapi khusus tahun ini
Jumat Agung dirayakan dalam keheningan, kesunyian, dan dirayakan di rumah masing-masing. Ini merupakan pengalaman pertama saya melayani Jumat Agung yang seperti ini, dan juga merupakan pengalaman pertama hamba-hamba Tuhan lainnya. Ini juga merupakan pengalaman pertama para warga Sini Jemaat mengikuti perjamuan dari rumah melalui layar handphone, layar televisi, layar laptop ataupun komputer. Ini pun untuk pertama kalinya di Jumat Agung saya memberitakan firman Tuhan dengan berhadapan dengan sekumpulan kamera dan bukan berhadapan langsung dengan umat Tuhan. Benar-benar berbeda tahun ini. Perayaan Jumat Agung tahun ini sungguh sangat berbeda. Sedih, iya. Hati terasa sangat sedih. Tetapi sahabat-sahabat Tuhan, kesedihan yang dirasakan tidaklah dapat dibandingkan dengan apa yang sedang kita lakukan hari ini. Situasi keadaan yang membuat kita harus ada di rumah masing-masing. Perjuangan bersama kita dalam rangka mengatasi wabah COVID-19, wabah virus corona, jauh lebih penting daripada kesedihan yang kita alami hari ini, karena kita tidak dapat berkumpul bersama-sama. Adalah lebih baik hari ini kita menahan kesedihan di dalam hati, bersama-sama di rumah, dalam kesedihan karena tidak bisa berkumpul bersama umat Tuhan lainnya. Namun kita berjuang untuk masa depan yang lebih baik, berjuang untuk kehidupan kita dan juga kehidupan sesama, kehidupan orang lain. Daripada kita datang memenuhi gedung gereja, lalu dengan memenuhi gedung gereja pada saat yang seperti ini, kemudian kita membuat nyawa kita, kehidupan kita menjadi terancam. Saya mengatakan ini bukan karena saya dan sahabat-sahabat Tuhan sekalian takut. Kalau takut, iya. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang takut dan sekaligus berpengharapan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bukti bahwa kita takut, khawatir, tetapi kita juga percaya, berpengharapan pada Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, tentu sahabat-sahabat Tuhan di rumah bertanya, apakah bisa kami mengikuti perjamuan di rumah? Apakah bisa sakramen perjamuan dilakukan secara streaming? Jangan-jangan ini adalah sebuah pelanggaran. Ini sebuah dosa. Sahabat-sahabat Tuhan, pagi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dalam dua makna atau dua hal. Yang pertama saya akan membahas perikop bacaan, lalu yang kedua saya akan bercerita sedikit tentang perjamuan. Yang pertama, Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Setidaknya perikop ini punya 5 pesan yang dapat kita ambil dan kita jadikan sebagai pedoman bagi kita. Yang pertama, sahabat-sahabat Tuhan, perkataan Yesus yang ketujuh yang dikutip Injil Lukas pasal 23 ayat 46 merupakan perkataan yang mirip dengan apa yang pernah dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 31 ayat 6. Nanti sahabat-sahabat Tuhan bisa melihat mirip, walaupun tidak benar-benar mirip, karena Yesus menambahkan kata Bapa di dalam kalimatnya. Namun sahabat-sahabat Tuhan,
Sungguh pun kalimat ini mirip, tetapi situasi ketika Daud mengucapkannya dan ketika Yesus mengucapkannya berbeda. Daud mengucapkan kalimat ini dalam rangka memohon pertolongan Tuhan supaya dia terbebas dari kematian. Tetapi Yesus mengucapkan kalimat ini mendahului kematiannya. Berbeda, sahabat-sahabat. Selanjutnya, pesan yang kedua yang ingin disampaikan dari Lukas 23 ayat 46 sampai 49. Dengan mengatakan kalimat dalam ayat 46, Lukas mau mengatakan bahwa kematian Yesus adalah sebuah tindakan yang aktif. Yang saya mau katakan adalah tidak seorang pun atau tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengambil nyawa Yesus atau memberikan kematian untuk Yesus selain Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Itu berarti kalau kita mengatakan Yesus mati karena disalibkan, kalimat ini tepat, tetapi penyaliban bukanlah alasan kematian Yesus, bukan penyebab kematian Yesus. Disiksa bukan penyebab kematian Yesus. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, itulah penyebab kematiannya. Yang ketiga, perkataan yang diucapkan Yesus diucapkan dengan nyaring. Nanti sahabat-sahabat Tuhan lihat, bukan dengan suara yang lemah. Biasanya kita tahu kalau orang sudah lelah, apalagi membayangkan penyiksaan yang dialami Yesus hari itu, tentu Yesus tidak akan punya tenaga yang cukup untuk berbicara dengan suara yang nyaring. Tetapi Lukas mengatakan kalimat ketujuh ini diucapkan dengan suara yang nyaring. Itu berarti Lukas mau katakan penyiksaan terhadap tubuh fisik Yesus memang melemahkan tubuh fisiknya, menyiksa tubuh fisiknya, tetapi tubuh rohaninya kuat. Itulah mengapa dia mampu bersuara dengan nyaring. Yang keempat, perkataan Yesus ini sahabat-sahabat Tuhan, kalimat ini sesungguhnya juga adalah pengajaran. Dan bukan hanya sekedar penyerahan nyawa, penyerahan kehidupan yang pada akhirnya menjadi penyebab dari kematian Yesus. Tetapi perkataan ini, kalimat Yesus dalam Lukas 23 ayat 46, ini juga pengajaran. Dalam hal ini Yesus ingin mengajarkan bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan, dalam kegelapan, atau ketika segala sesuatu yang ada di sekitar kita terlihat tidaklah sesuai seperti yang kita harapkan, tidaklah mendukung kita, Yesus mau katakan, berlindunglah pada Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan boleh memperhatikan Alkitab. Ada tanda-tanda yang dituliskan oleh Lukas. Lukas mengatakan hari jam 12. Jam 12 itu berarti sedang terik-teriknya Bapak Ibu Saudara. Itu hari sedang tiba pada puncaknya. Seharusnya itu saat di mana segala sesuatu bisa dilakukan. Simbol matahari yang bersinar dengan terik berarti kesempatan untuk melakukan segala pekerjaan pelayanan. Kesempatan untuk hidup di dalam terang yang luar biasa. Tetapi justru pada jam itu kegelapan. Selanjutnya Lukas mencatat kegelapan itu 3 jam. Lebih lanjut lagi ayat 45, matahari tidak bersinar. Matahari yang diharapkan menjadi sumber penerang bagi dunia tidak bersinar. Dan ayat 45 bagian akhir katakan tabir bait suci terbelah 2. Yesus mau katakan hari di mana kesulitan ada dalam hidupmu, jikalau situasi tidaklah mendukungmu, matahari tidak bersinar,
tempat di mana engkau beribadah, engkau mengharapkan pertolongan itu datang, sudah tidak bisa lagi menjadi tempat di mana engkau datang dan engkau berharap, maka berlindunglah pada Tuhan. Itu yang Yesus mau katakan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Tentu hari ini banyak anak Tuhan yang merasa sedih, karena biasanya kita akan datang mengikuti perjamuan dan kita mengimani, kita mendapatkan rahmat yang menyelamatkan kehidupan kita. Tapi hari ini gereja-gereja kosong. Sahabat-sahabat Tuhan tidak bisa datang ke tempat ini. Tapi ingat pesan Yesus ini, berlindunglah pada Tuhan. Nyawamu dijaga oleh Tuhan. Hari ini dari mimbar ini saya mau katakan, hadirnya engkau di gereja atau tidak hadirnya engkau di gereja, engkau perjamuan di rumah atau engkau perjamuan di gereja, hari ini marilah merenungkan kembali perkataan Yesus. Berlindung saja pada Bapamu, pada Tuhanmu. Tuhan akan menjaga nyawamu. Bandingkan Mazmur 121 ayat 7 yang sering kita baca. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Hari ini, dimanapun engkau berada sahabat-sahabat Tuhan, Jumat Agung ini kita rayakan secara berbeda, tidak hadir di gedung gereja. Ada halangan yang membuat kita tidak bisa hadir di sini. Tapi berkat Jumat Agung, rahmat dari Tuhan masih tetap mengalir untuk memberkati kita. Berlindunglah pada Tuhan. Katakanlah hari ini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kami menyerahkan kehidupan kami. Selanjutnya yang kelima, perkataan Yesus ini sahabat-sahabat Tuhan. Tadi saya katakan Yesus mengutip Daud dalam Mazmur 31 ayat 6. Ternyata perkataan Daud ini juga dipakai oleh orang Yahudi yang saleh dalam rangka doa tidur. Nah, ini menarik lagi. Apa yang kita saksikan selama ini, baik itu lewat film ataupun lewat khotbah-khotbah, ketika Yesus dikatakan mengucapkan kalimat, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan saya katakan tadi itu adalah penyebab kematiannya. Ternyata itu adalah doa tidur orang Yahudi yang saleh, yang mereka ulang setiap hari. Dan ketika mereka bangun pagi, mereka akan katakan, aku bersyukur karena aku selamat, aku hidup pagi ini. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, dari atas kayu salibnya, doa tidur ini menjadi sangat penting. Dan bukan doa tidur biasa. Yesus mau katakan, sama seperti kita tidur di malam hari dan kita tidak menyadari apapun, kita hanya mengharapkan Allah melindungi kita, maka demikianlah ketika hari ini kita mendengar Yesus berkata dan mengajar kita, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mari kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dialah yang akan menjaga kehidupan kita. Ini bukan lagi doa tidur, tapi ini adalah doa kehidupan beriman sehari-hari. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Ini adalah doa yang saya mau katakan dari mimbar ini, doa yang ampuh di dalam situasi yang sulit seperti hari ini. Ini sudah bukan doa tidur lagi, tapi ini doa meminta perlindungan dari segala bahaya, ancaman, perlindungan dari situasi-situasi yang berbahaya, yang sulit hari ini. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, dari 5 pesan ini saya mau katakan, kalimat Yesus ini spesial sekali. Dan ketika di momen yang sulit ini, kita membaca dan merenungkan kalimat terakhir Yesus ini, maka sesungguhnya kita diingatkan bahwa hari ini yang perlu kita lakukan adalah berlindung hanya kepada Allah. Berlindung di dalam naungan kasih Allah. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ketika Yesus mengatakan, ya Bapa,
ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Kata menyerahkan yang Yesus pakai ini dalam bahasa Yunani-nya berarti bukan menyerahkan lalu sudah. Saya serahkan lampu ini kepada salah satu majelis dan sudah. Tidak demikian. Tetapi kata menyerahkan di sini lebih berarti menaruh untuk sementara waktu. Menaruh untuk sementara waktu, menitipkan untuk sementara waktu. Untuk nanti saya ambil kembali, saya pakai kembali. Itulah konteks di mana Yesus mengucapkan, aku menyerahkan nyawaku. Dengan demikian, kita dapat mengimani bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk sementara waktu dan dia akan mengambilnya kembali. Karena ada hal khusus yang harus dia kerjakan. Ada tujuan khusus yang harus dia kerjakan dan dia capai lewat kematiannya. Ia menitipkan nyawanya kepada Allah dan dia mengambil kembali pada hari yang ketiga yang kita kenal dengan kebangkitan Yesus. Nah, hari ini ketika kita berlindung pada Tuhan, maka yang kita lakukan adalah bukan sama persis seperti Yesus kita titipkan nyawa kita, lalu kemudian kita bisa ambil lagi, tidak. Tetapi yang saya mau katakan adalah aku menyerahkan kehidupanku kepada Tuhan, nyawaku kepada Tuhan. Tidaklah berarti mati. Jangan sampai sahabat-sahabat Tuhan berpikir ketika saya katakan aku menyerahkan nyawaku kepadamu Tuhan, lalu tiba-tiba mati. Tidak. Kalimat Yesus ini mau mengajarkan menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan kita akan terus hidup. Tetapi kita hidup di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita, mari menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan, nyawa kita pada Tuhan. Bukan mati, tetapi untuk dipimpin, untuk dipegang, dituntun oleh Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berbicara tentang perjamuan. Perjamuan kudus yang dirayakan oleh gereja hari ini sebetulnya memiliki dasar pada perjamuan-perjamuan yang sebelumnya dilakukan oleh Israel, oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya, oleh gereja perdana. Jadi dasarnya ada di sana. Jadi kita akan mengenal ada perjamuan Paskah Yahudi kuno. Kita akan mengenal ada yang namanya perjamuan malam terakhir. Lalu kita akan mengenal yang namanya perjamuan Tuhan. Dan perjamuan Tuhan inilah yang kita rayakan hari ini dan kita kenal sebagai perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan Yahudi kuno. Untuk hal ini saya menyarankan sahabat-sahabat Tuhan di rumah membaca kitab Keluaran pasal 12 secara lengkap. Ada syarat-syarat yang dituliskan di sana terkait dengan perjamuan Paskah Yahudi kuno. Satu hal saja yang ingin saya catat dari perjamuan kuno ini, sahabat Tuhan tahu, perjamuan ini dilakukan pada malam hari. Dan ketika perjamuan ini dilaksanakan, semua orang yang ikut perjamuan, mereka harus memakai ikat pinggang. Mereka harus pakai kasut. Mereka harus memegang tongkat di tangan dan terburu-buru. Cepat. Jadi perjamuan Paskah Yahudi kuno itu dimakan terburu-buru. Kenapa? Karena mereka harus terburu-buru bersemangat menyongsong keselamatan. Nah, ini nilai yang saya mau ambil, bahwa perjamuan kudus bukan soal tempatnya, bukan soal makan dan minumnya, tetapi menghayati perjamuan itu. Dan kita belajar dari perjamuan Paskah Yahudi kuno bahwa salah satu cara menghayati perjamuan adalah berikat pinggang, pakai kasut, pegang tongkat, dan yang paling penting terburu-buru. Bukan berarti ambil makan dulu. Nanti kalau orang tua bahaya. Terburu-buru di sini adalah semangat, rasa tidak sabar untuk menyongsong keselamatan, masa depan yang lebih baik. Karena pada malam itu juga ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi.
peristiwa makan malam Paskah, peristiwa kematian anak sulung, dan malam itu juga Israel keluar dari Mesir. Oleh sebab itu, ini berarti bahwa setiap kali kita perjamuan, mari kita lakukan dengan terburu-buru. Artinya semangat di dalam iman, supaya kita bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Jadi tempat bukan yang utama, makan minum bukan yang utama, semangat di dalam Tuhan, menyongsong masa depan, itulah yang penting. Semangat inilah yang membuat kita tidak hadir di gereja hari ini. Kita di rumah masing-masing, karena kita ingin menyongsong masa depan, menyongsong kehidupan, dan bukan menyongsong kematian. Itu sebabnya kita duduk di rumah masing-masing. Walaupun hati sedih, tapi saya katakan dari mimbar ini, kita sedang mengalami perjamuan Paskah Yahudi kuno saat ini. Kita terburu, kita punya semangat untuk menyongsong kebebasan, keselamatan, masa depan yang baik. Sahabat-sahabat Tuhan, saya minta untuk membuka Keluaran 12 ayat 42 untuk semakin memahami perjamuan Paskah Yahudi kuno ini. Keluaran 12 ayat 42. Di sana dikatakan, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ayat ini penting untuk kita ketahui, karena perjamuan bukan soal tempatnya, perjamuan bukan soal makan minumnya, tetapi perjamuan adalah soal di mana kita berjaga-jaga. Karena pada saat perjamuan berlangsung, yakinlah sahabat-sahabat Tuhan, Keluaran 12 ayat 42 katakan, bukan hanya Israel yang berjaga-jaga, Allah pun berjaga-jaga. Karena itu, ketika engkau melakukan perjamuan hari ini, lakukanlah dengan kesiapan, berjaga-jaga, karena sesungguhnya Allah pun sedang siap dan sedang berjaga-jaga. Walaupun yang kita rayakan hari ini adalah kematian Yesus, tetapi Yesus, Allah yang mati itu, Dia adalah Allah yang selalu berjaga-jaga untuk memberkati, untuk menolongmu, untuk menyelamatkanmu. Karena itu yang paling penting hari ini adalah bukan soal di gereja atau di rumah, makan roti atau biskuit atau kue. Itu penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah dalam perjamuan kudus, mari berjaga-jaga, karena Allah pun sedang berjaga-jaga. Jikalau Allah ingin memberkatimu, maka hendaklah engkau siap untuk menerima berkat. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, itu perjamuan Paskah Yahudi kuno. Selanjutnya, kita mengenal yang namanya perjamuan malam terakhir. Itu perjamuan Yesus dan para murid. Nah, perjamuan malam terakhir ini sedikit berbeda dari perjamuan Paskah Yahudi kuno. Perbedaannya adalah ketika Yesus mengambil roti, mengambil cawan, lalu Yesus mengatakan bahwa roti dan cawan itu adalah tubuhnya sendiri dan darahnya sendiri. Sahabat-sahabat Tuhan, tentu kita tahu kalau orang Yahudi merayakan Paskah, berarti yang mereka ingat adalah peristiwa Israel keluar dari Mesir. Itu penting dulu untuk kita tahu. Namun ada satu hal yang perlu kita pelajari, yang sebetulnya Yesus juga ingin kita tahu tentang perjamuan malam terakhir. Bahwa ketika Israel mengenang perjamuan terakhir, mengingat dan mengenang peristiwa bebasnya Israel dari Mesir, maka Yesus ingin, atau orang Israel pada waktu itu ingin kita tahu bahwa, ini agak sulit untuk menjelaskannya. Orang Israel ingin mengatakan, atau tradisi Yahudi ini ingin mengatakan bagi kita bahwa mengingat di sini bukan soal satu orang duduk lalu dia memikir, dia ingat, oh iya dulu begitu ya dulu. Bukan begitu. Tetapi mengingat di sini berarti saya pun merasa bahwa diri saya ingin
pada waktu itu. Ada pada waktu itu. Itu petunjuknya ada. Sahabat-sahabat Tuhan boleh buka Ulangan 6 ayat 23. Mari kita buka. Ulangan 6 ayat 23. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana. Sahabat-sahabat Tuhan, kalimat yang dipakai kita, bukan nenek moyang kita. Supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri. Perhatikan kata-kata yang dipakai. Kita, bukan nenek moyang kita. Ini yang tadi saya katakan agak sulit untuk menjelaskan. Karena dalam perjamuan, hal yang paling penting yang dilakukan kan mengingat. Bahasa Ibrani-nya itu sikron. Jadi kalau mengingat itu biasanya identik dengan, oh iya saya ingat waktu itu, saya ingat waktu itu. Tetapi sikron mau mengatakan bagi kita bahwa bukan hanya mengingat yang terjadi masa lalu, tetapi merasakan bahwa kita pun mengalami hal itu. Memposisikan diri kita ada pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjamuan malam terakhir yang Yesus lakukan ketika Yesus memecah-mecahkan roti, lalu mengambil cawan, Yesus bilang ini tubuhnya. Yesus melakukan sedikit perubahan. Yesus ingin bukan hanya peristiwa keluar dari Mesir yang diingat, tetapi peristiwa penyaliban yang mendatangkan keselamatan itu harus diingat. Semua karya yang Yesus lakukan itu harus diingat. Nah, ini nanti saya akan jelaskan pada kesempatan yang berikut. Jadi, ketika Yesus katakan roti ini tubuhku, cawan ini darahku, Yesus mau katakan hendaklah kamu mengingatnya. Bukan hanya mengingat, oh iya roti itu tubuh, cawan anggur itu darah. Bukan. Tetapi engkau merasa bahwa engkau sedang ada bersama-sama dengan Yesus. Itu sebenarnya makna dari mengingat di dalam perjamuan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Tuhan, tempat bukan yang terpenting, makan minum bukan yang terpenting. Yang paling penting adalah mengingat. Mengingat Tuhan. Bukan mengingat Tuhan dalam pikiran, tetapi mengingat dan menganggap bahwa diri kita bersama-sama dengan Tuhan. Merasakan apa yang dulu pernah dirasakan oleh murid-murid Tuhan, dirasakan oleh Israel. Itu yang harus dilakukan dalam mengingat. Hari ini berapa banyak orang yang melakukan hal ini? Saya agak pesimis karena biasanya kita lakukan hanya mengingat roti tubuh, cawan darah. Bukan itu yang ingin diingat di dalam perjamuan. Bukan itu. Kita memposisikan diri kita ada bersama-sama dengan Yesus. Selanjutnya, Yesus membuat sedikit berbeda perjamuan ini ketika Yesus katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sahabat-sahabat Tuhan bisa buka Lukas 22 ayat 19. Bahwa perjamuan malam terakhir itu harus dilakukan menjadi peringatan akan aku. Lukas 22 ayat 19 nanti juga bisa ditemukan dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Sahabat-sahabat Tuhan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu kalimatnya. Perintah inilah, pengajaran inilah yang turun menjadi dasar perjamuan kudus yang dilakukan gereja hari ini. Itu kira-kira sejarahnya. Perintah itulah yang turun dan dilaksanakan oleh gereja sampai hari ini dalam bentuk sakramen perjamuan. Tapi tolong sahabat-sahabat Tuhan lihat dengan baik. Yesus katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus tidak bilang peringatan akan kematianku, peringatan akan sengsaraku, peringatan akan kebangkitanku. Yesus bilang peringatan akan
aku. Ya itu Alkitab saya begitu, saya tidak tahu Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat-sahabat Tuhan di rumah. Dengan demikian, saya mau katakan ketika kita duduk di perjamuan, yang kita hayati dan kita ingat itu adalah Yesus. Bukan hanya kematiannya, bukan hanya kebangkitannya, tetapi seluruh kehidupannya. Itu yang penting. Karena sahabat-sahabat Tuhan, semua orang yang datang di perjamuan lalu hanya mengingat kematian Yesus, saya khawatir dia hanya menginginkan keselamatan dari Yesus. Melakukan ajaran Yesus belum tentu. Setiap orang yang datang lalu ingat, oh iya Yesus sengsara, lalu dia menangis, lalu dia terharu. Saya kira kalau dia hanya menghayati sengsara dan kematian Yesus, saya mau katakan terus terang, dia sedang mengambil untung dari perjamuan. Karena perjamuan yang dilayankan adalah mengingat aku. Ingatlah kelahiran Yesus, ingatlah pengajaran Yesus, ingatlah kehidupan Yesus sehari-hari, ingatlah kematiannya, ingatlah juga kebangkitannya. Itu yang Yesus maksud. Jadi merayakan perjamuan jangan hanya satu maksud, kematian. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Tuhan, ketika hari ini kita merayakannya di rumah, saya kira tidak ada hal yang kurang, cocok saja. Karena Yesus pun pernah ada di rumah dalam kehidupannya. Yesus pun pernah makan di rumah. Dengan demikian, perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini di rumah juga menjadi peringatan akan Yesus. Bukan sekedar kematian Yesus. Kita mengingat Yesus dalam segala hal yang dia lakukan. Yesus berjuang untuk memberikan kehidupan. Perjamuan kudus kita lakukan di rumah, itu pun karena perjuangan kita untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kita dan sesama. Yesus berjuang untuk menolong orang dalam hidup sehari-hari. Perjamuan kudus yang kita lakukan di rumah juga dalam rangka mengingat Yesus. Lalu kita pun berjuang untuk menolong orang lain. Hari ini dengan tinggal di rumah, beribadah di rumah, termasuk bersedih karena perjamuan di rumah, itu pun dalam rangka menolong kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Saya kira pada titik ini kita menemukan makna perjamuan yang sesungguhnya. Kita melakukannya untuk mengingat Yesus. Bukan kematian Yesus saja, kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, pengajaran Yesus. Sahabat-sahabat Tuhan, yang terakhir, perjamuan kudus di masa reformasi. Ini memang panjang karena memang hari ini situasinya agak beda ya. Perjamuan di rumah dan harus dijelaskan. Masa reformasi, kita tahu ya tentang masa reformasi, pembaruan dalam gereja. Saya tidak ingin menyoroti tradisinya atau bagaimana tata caranya. Tetapi tahukah sahabat-sahabat Tuhan bahwa pada masa reformasi, salah satu yang penting di dalam perjamuan adalah kolekte, persembahan. Yang hari ini setiap orang kalau habis perjamuan kasih persembahan. Kalau pada gereja reformasi, masa reformasi, persembahan itu, pemberian kolekte itu adalah diakonia atau derma untuk orang-orang miskin, orang-orang menderita, orang-orang susah. Inilah wujud mereka mengingat Yesus. Lakukan perjamuan dalam rangka memperingati aku. Yesus setiap hari menolong orang miskin. Karena itu ketika gereja reformasi melakukan perjamuan, dia bikin persembahan. Dan persembahan itu untuk orang yang sakit, orang miskin, orang menderita. Sehingga fokus perjamuan itu ada pada menolong orang-orang yang susah. Itu sebetulnya. Saya tidak mau bilang kenapa hari ini persembahan gereja, persembahan syukur perjamuan kok bukan untuk orang miskin. Saya tidak mau bahas itu dulu sahabat-sahabat Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan, saya ingin menyampaikan bagi kita dari mimbar ini bahwa perjamuan kudus pada masa reformasi adalah perjamuan yang dilakukan dengan fokus mengingat Yesus untuk menolong orang, menolong sesama. Nah, pada titik inilah kita menemukan
sama dengan apa yang kita lakukan hari ini. Hari ini kita melakukan perjamuan di rumah, boleh atau tidak? Ya sangat boleh. Karena kita sedang menolong orang lain. Kita menolong orang lain supaya tidak terkena virus ini kalau kita yang menyebarkannya. Kita menolong tenaga medis, menolong dokter yang hari ini ada di garis terdepan, terancam nyawanya karena bahaya virus ini. Nah, kalau kita tidak menolong mereka, kita bersikap seenaknya saja, kita keluar rumah, termasuk dengan pergi ke gereja hari ini di saat situasi sedang berbahaya seperti ini. Saya mau katakan, kita tidak menolong sesama, kita tidak mendukung mereka yang berjuang hari ini di rumah sakit, para tenaga medis, perawat, dokter, suster, mereka semua yang rela berkorban. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, ini model-model perjamuan yang hari ini mengerucut, menyatu menjadi apa yang kita peringati hari ini. Bahwa perjamuan kudus bukan soal datang duduk di gereja, kasih roti, kasih anggur, minum dan mendapatkan keselamatan. Kalau seperti itu saya mau katakan itu tradisi. Tetapi pagi ini kita belajar bahwa perjamuan kudus memiliki makna yang sejati. Perjamuan kudus itu berarti malam berjaga-jaga, Tuhan berjaga-jaga, saya berjaga-jaga. Kita mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan bukan berarti mengingat, oh iya Tuhan saya ingat. Bukan. Tetapi merasakan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada dan mengalami kuasa Tuhan. Mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Perjamuan kudus juga dilayankan terkait dengan kita memperingati Yesus. Bukan kematian saja. Bukan sengsaranya saja. Bukan kebangkitannya saja. Seluruh hidup Yesus. Dan perjamuan kudus dilakukan dalam rangka untuk menolong orang lain. Itu fokus perjamuan kudus. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin mengakhiri renungan di Jumat Agung ini dengan mengatakan, hendaklah kita jangan bersedih, hendaklah kita jangan berkecil hati. Jangan mengatakan ini adalah tanda apa ya, kok Jumat Agung sudah tidak bisa lagi di gereja. Jangan kita katakan demikian. Karena sesungguhnya sekarang kita sedang mengalami satu perjamuan yang baru secara model dan teknis pelaksanaan. Tetapi saya mau katakan dari mimbar ini, apa yang kita lakukan hari ini mendekati makna sejati dari perjamuan itu sendiri. Selamat Jumat Agung sahabat-sahabat Tuhan. Kita akan makan roti dan kita akan minum anggur. Ingat Tuhan, karena Tuhan sedang mengingatmu. Serahkan hidupmu pada Tuhan, Tuhan menjagamu. Ingatlah Tuhan dalam hidupmu. Dan jangan hanya ingat kematiannya saja. Sesungguhnya engkau sedang mengambil keuntungan karena engkau hanya ingin mendapatkan keselamatan dan tidak mau melakukan ajaran Tuhan. Ingatlah Tuhan, karena itu inti dari perjamuan. Dan tolonglah orang lain. Bersama-sama, bersatu hati, saling menolong satu dengan yang lain. Itulah inti dari perjamuan. Perjamuan adalah perayaan untuk mengingat Tuhan, untuk selalu merasakan perlindungan Tuhan, dan pelayanan yang berfokus untuk menolong orang lain. Ingatlah hal ini sahabat-sahabat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.